saya ucapkan selamat malam teman-teman aljabar linear TMTI kelas D. Terima kasih atas kesediaannya untuk datang kita belajar bareng persiapan UTS. Baik, pada kesempatan kali ini saya izin share screen dulu. Di sini ya. Apakah share screen saya sudah kelihatan di tempat Anda? Terlihat, Mas. Ya, jelas ya. Suara saya stabil? Stabil. Oke, siap. Di sini saya sudah siapkan PPT. Namun hari ini saya berfokus di ini ya, di materi terakhir kita yaitu span, bebas linear, basis, dan dimensi. Oke, di sini ya ini untuk pengingat saja ya, ruang vektor kita adalah ruang vektor Euclidean yaitu n tuple. N tuple maksudnya V1, V2 sampai Vn, isinya bilangan real semua. Terus anggota real itu kita sebut sebagai skala. Ini penjumlahan biasa ya. Penjumlahan vektor, bakalan skala. Ini. Kemudian ini sifat-sifat sudah biasa vektor. Ini ya. Nah, di sini saya akan ini ya, izin yang kemarin itu rasanya masih kurang. Kita review lagi dari himpunan pembangun. Di sini sebelum masuk ke definisi pembangun, kita bahas dulu apa yang disebut sebagai span. Di sini pertama kita diberikan ini himpunan X itu adalah isinya vektor X1, X2 sampai XK subset dari Rn. Kemudian kita definisikan himpunan span X yaitu semua kombinasi linear anggota-anggota X. Nah, yang mana kalau kita tulis secara notasi matematik itu adalah seperti span X adalah R1 X1 ditambah R2 X2 ditambah RK XK. Di mana RI anggota R. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kalau sama saya prinsipnya itu aja ya. Feel free aja kalau ada yang bingung atau ganjel langsung ditanyakan aja. Oke. Jadi isinya adalah semuanya Anda tahu X1, X2, MXK, depannya dikasih bilangan real RI gitu, yang sembarang. Oke. Next. Sorry. Nah, contohnya misalkan kita diberikan himpunan S, yaitu isinya satu vektor aja, yaitu 3,1. Di sini menurut definisi span itu berarti kan R kali V. Ini kalau saya beri nama V, boleh ya, supaya mempermudah. Nah, berarti kan ini sama dengan himpunan R kali 3,1, di mana R bilangan real. Berarti saat kita kalikan, berarti jadi vektor berbentuk 3R, R dengan R anggota real. Nah, di sini ada aturannya teman-teman, yaitu harus yang komponen belakang, kalau R komponen depan itu adalah 3 kali lipat. Nah, sebagai contoh, ini vektor 31 ini masuk di span S, karena yang belakang ini 1, komponen depannya adalah 3 kalinya, jadi cocok gitu. Bentuknya 3R, R. Oke. Kemudian tapi yang 4,1 ini bukan anggota span S, karena kan yang belakang 1 terus kali 3 kan 3 harusnya, tapi sini kok 4 itu enggak cocok. Jadi dia bukan anggota span. Berarti di sini tidak semua vektor di Rn ya. Tidak semua vektor di R2 merupakan anggota span S. Atau ada vektor di L2 yang bukan anggota span S. Span S. Oke. Untuk yang contoh pertama ini satu vektor, ada pertanyaan dulu dari Anda? Monggo, ada yang masih bingung. Intinya span itu kembalikan semua ke definisi. Yang apapun Anda dikasih vektor, kembalikan dulu ke definisi R1 X1 tambah R2 X2 tambah bla bla bla. Oke, jika nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang dua vektor. Oke, di sini vektornya saya kasih 2, V1 dan V2, dengan V1 adalah 10 dan V2 adalah 21.
Kembali lagi, definisi span, jadi span S adalah R1, V1. Nah, ini sebenarnya tambah R2, V2 aja ya, nggak perlu sampai K. Jadi ini tinggal R1 kali 10 ditambah R2 kali 21. Di mana R1, R2 adalah keduanya bilangan real. Kemudian kita kerjakan, ini kalau dikerjakan berarti R1, 0 tambah 2R2, R2 ya. Jadi kalau kita jumlahkan jadi R1 tambah 2R2, R2. Ini adalah bentukan dari span S. Satuan. Jadi himpunannya itu berisi yang komponen belakang R2, yang komponen depan itu R1 tambah 2R2. Nah, di sini 3,1 anggota span S. Karena ini kan berarti R2-nya 1. Kemudian ini R1-nya adalah berapa nih? 1 ya. Karena 1 tambah 2 kali 1 kan sama dengan 3. Nah, di sini atau kalau mungkin Anda masih kesulitan melihatnya, ini apakah di anggota span S Anda bisa bentuk ini ya? SPL. Jadi kan 3,1 sama dengan R1 plus 2R2, R2. Nah, di sini berarti R2-nya sama dengan 1, kemudian R1 tambah 2R2 sama dengan 3. Buka Zoom. Udah R1-nya adalah R1-nya 1 gitu ya. Oh iya ya. Tanganku lambat. 87. Oh, jenenge Mas. Ngobrol. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apakah setiap V anggota R2 itu adalah anggota span S? Nah, di sini untuk menunjukkannya kita ini ya, apakah setiap anggota dari R2 anggota span S juga? Jadi kita ambil V sama dengan katakan V1, V2. Nah, terus sekarang kita uji dia anggota span S atau bukan. Cara ujinya kan berarti kita tuliskan V sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Jadi ini R2, 21. Jadi ini kan V1, V2 sama dengan langsung ke bentuk akhirnya ya, R1 plus 2R2, R2. Jadi R2 adalah V2 sendiri, kemudian R1 adalah V1 min 2R2 sama dengan V1 min 2V2. Jadi di sini kita dapat nilai dari R2 dan R1. Nah, dengan demikian betul bahwa V itu anggota dari span. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dari Anda? Ada yang masih bingung mungkin? Oke. Nah, kalau kita perhatikan kan ada perbedaan ya. Kalau yang tadi ini span S yang pertama ini tidak semua anggota R2 masuk di span S. Tapi waktu di sini betul setiap anggota R2 itu masuk di span S. Nah, berarti kan ada dua himpunan yang memiliki karakteristik beda. Yang satu memuat semua, yang satu span S-nya memuat semua vektor di R2, sedangkan yang lain ada vektor di R2 yang tidak masuk di span. Nah, yang spannya sama dengan R2 itu kita beri nama khusus, yaitu nanti disebut sebagai pembangun. Nah, ini definisinya adalah himpunan S V1, V2 sampai VK dikatakan membangun Rn itu jika Rn sama dengan span S. Nah, kalau mau dijabarkan lagi, ini bisa dijabarkan yaitu untuk setiap X anggota Rn itu akan terdapat R1, R2 sampai Rk anggota R skala skalar sehingga berlaku ini.
X sama dengan kombinasi linear dari R1V1 tambah R2V2 tambah seterusnya sampai RKVK. Nah, ini kan kotakin definisi ya. Berarti nanti kalau Anda, ya misalkan ada soal yang meminta kita menuliskan definisi, ya Anda tuliskan aja definisi yang ini. Ya ini harusnya bisa nilai penuh, karena ya udah runtut bagus definisi penulisannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Anda? Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah sekarang ini mungkin yang agak sedikit terliwat mungkin. Ini, kalau kita punya matriks, itu kita tuliskan kolom-kolomnya saja. Maksudnya gini, kalau kita punya matriks A, katakan dia A11, A12 sampai A1N, kemudian A21, A22 sampai A2N, sampai AM1, AM2, AMN. Nah, di sini kan kita untuk memudahkan biasanya nulis kolom. Jadi ini kan ada kolom-kolomnya. Kolom 1, kolom 2, dikasih C1, C2 itu vektor yang di sini. Terus yang sini sampai terakhir CN. Nah, kalau Anda perhatikan, mengingat perkalian matriks, kalau misalkan saya punya X itu vektor X1 sampai XN, nah berarti nanti Anda bisa coba sendiri nanti AX dengan aturan perkalian matriks kali vektor itu bisa ditulis sebagai X1 C1 tambah X2 C2 tambah seterusnya sampai XN CN gitu. Ya. Gimana nanti A-nya ini harus dinyatakan sebagai ininya apa namanya? A-nya dinyatakan sebagai ini kolom-kolomnya saja. Gitu. Nah, nanti dengan begitu ekspresi ini akan jadi ya ini kan seperti span. Ini kan seperti span. Ini kan anggota ada. Ini tadi kan span. Span apa nih tadi? Ada yang tahu? Ini span. Span dari ini C1, CI ini vektor. Berarti span dari C1, C2 sampai CN. Nah, berarti kalau mau dinyatakan dalam SPL, himpunan S ini membangun yang terdiri dari C1 sampai CN, itu jika dan hanya jika. Kalau jika dan hanya jika itu kuat. Maksudnya apa? Nah, ini kan terdiri dari dua sisi ya. Sebelum jika ini ada pernyataan S membangun dan untuk setiap B anggota RN bla 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 ini. Nah, di sini kalau jika dan hanya jika itu berlaku dua arah, yaitu jika kalau ada pernyataan P jikanya jika Q, berarti itu berlaku P maka Q dan Q maka P. Jadi kalau S ini membangun, maka untuk setiap B anggota RN ini SPL AX sama dengan B itu pasti punya solusi, yaitu X1, X2 sampai Xn. Nah, kemudian sebaliknya, kalau ini punya solusi untuk setiap B anggota Rn, berarti betul S itu adalah membangun Rn. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari Anda? Ya, silakan kalau ada yang masih bingung mungkin. Oke, jadi ada pertanyaan. Kita lanjut. Nah, yang sering mungkin kita harus perhatikan juga adalah definisi tidak membangun. Jadi kalau membangun itu Rn-nya sama dengan span S, berarti kalau S tidak membangun, berarti Rn tidak sama atau dengan span S. Nah, artinya apa? Karena tidak sama, sedangkan yang kita tahu span S itu
pasti subset Ln. Tidak mungkin span S itu keluar dari Ln, itu tidak mungkin. Nah, jadi yang mengganjal, yang jegal itu adalah Ln itu bukan subset dari span S. Yaitu ada loh V anggota Rn, tapi V bukan anggota span S. Nah, kalau bukan anggota span S, berarti SPL ini tidak memiliki solusi. Jadi tidak akan pernah kita temukan vektor X1, X2, Xk sehingga kombinasi linear ini berhasil. Nah, ini dinyatakan di sini. Jadi S itu tidak membangun jika dan hanya jika terdapat vektor B di Rn sehingga SPL AX sama dengan B tidak memiliki solusi. Jadi solusinya does not exist. Gitu. Nah, di sini mencari B-nya ini yang jadi PR kita. Sulit tuh menemukan B yang mana yang bukan. Oke. Oke, nanti akan kita lihat gimana menentukan yang bukan. Nah, contoh awal, misalkan kita diberikan himpunan K, isinya adalah vektor 1001. Nah, di sini kita ambil sembarang XY ya, vektor di R2, kita bentuk kombinasi linear seperti ini, XY sama dengan R1V1 tambah R2V2. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan, jadinya kan ini adalah R1, R2 ya. Nah, berarti kita peroleh R1 itu adalah X, R2 itu adalah Y. Nah, dengan demikian, vektor ini anggota span K. Jadi, R2 sama dengan span K. Dan K ini membangun R2. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Anda? Oke. Nah, di sini contoh yang kedua adalah himpunan ini tuh bukan merupakan himpunan pembangun dari R3. Nah, tadi himpunan bukan pembangun berarti kan ini ya, ada B anggota R3 sehingga AX sama dengan B inkonsisten ya, tidak memiliki solusi konsisten. Nah, sekarang B-nya itu yang mana itu? Siapa B-nya? Di sini A-nya kita tuliskan sebagai V1, V2 ya. Nah, di sini untuk menentukan B-nya itu tidak bisa langsung sebenarnya. Jadi kita lihat dulu ininya, apa namanya? Kita lihat dulu bentuk span S. Span S berarti R1 kali 1, 2, 3, saya tulis mendata ya, supaya hemat tempat, tambah R2, 1, 2, 0. Jadi ini kalau kita sederhanakan, jadi R1 tambah R2, 2R1 tambah 2R2, 3R1. Dengan R1, R2 adalah bilangan-bilangan real. Nah, di sini mungkin kita tidak bisa langsung dengan mudah. Oh, ini siapa B-nya? Ini bentuknya kan R1 plus R2, sekian. Nah, memang tidak mudah, tapi ada triknya. Kalau saya biasanya gini. Saya amati dulu, ini bentuknya kan yang paling depan R1 tambah R2. Yang tengah adalah 2 kalinya R1. Ditambah 2 kalinya R2. Dan yang terakhir adalah 3R1. Nah, di sini saya biasanya menemukan B-nya adalah dengan cara dalam tanda kutip mengkhianati ininya, mengkhianati definisi elemennya, mengkhianati yang di sini. Dalam artian kalau kan ini yang depan R1 plus R2, dan di sini saya ambil R1-nya katakan 1, R2-nya katakan 2. Nah, kalau dia mau masuk span, berarti kan harus kita patuhi definisi ya, yaitu komponen pertama 1 tambah 2, 3, kemudian komponen kedua 2 kali 1, 2, tambah 2 kali 2, 4, 6, dan komponen terakhir adalah 3R1, 3, 6, 3. Nah, kalau kita patuhi itu pasti vektor yang kita buat anggota span.
span S. Nah, padahal yang kita mau adalah kita mau berkhianati istilahnya. Kita mau mengkhianati ini definisi dari span S. Nah, kalau begitu kita harus ya semacam langgar aja aturannya gitu. Misalkan saya ambil R1 1, jadi kan misalkan ini 3, oke kita belum melanggar ya di sini. Terus yang kedua 2R1 tambah 2R2 6, oke enggak apa-apa. Nah, sekarang kan yang ketiga ini 3 R1 tambah R2 harusnya 3. Nah, kita langgar aja. Kita khianati, kita langgar yaitu dengan R1 tambah 2, R2 harusnya 3. Nah, ini saya langgar dengan yang gampang 0. Nah, di sini kita ambil B-nya sekian. Nah, selanjutnya setelah B ini kita ambil, kita cek B itu bukan anggota span S, yaitu dengan ini ya berarti kan menunjukkan inkonsistensi dari itunya ya, sistemnya ya. Nah, saya harus masih kalau begitu SPL-nya berarti berbentuk seperti ini. Status di G ini. Saat ini kan SPL-nya adalah R1 tambah R2 sama dengan 0. Kemudian 2R1 tambah 2R2 sama dengan 6. 3R1 sama dengan 3. Nah, di sini kita udah punya SPL ini ya. Nah, mungkin ini kelihatannya udah cukup sederhana. Nggak perlu kita OBE, berarti kan R1-nya adalah 3. R1-nya 1. Kemudian dari nomor 1 R2 sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke nomor dari nomor 1 R2-nya min 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua 2R1 tambah 2R2 sama dengan 6. Jangan kita coba masukkan 2R1 2 tambah min 2 sama dengan 6. Ini kan luas G 0 sama dengan 6. Ini adalah sesuatu yang salah. Dengan demikian, jadi B itu pasti bukan anggota span S. Oke. Jadi kita bisa buktikan ini bukan himpunan pembangun dari R. Nah, itu dia cara menentukan B-nya adalah dengan melakukan pelanggaran terhadap ini-nya, formulasi dari span S. Ya, bahasa saya itu kita mengkhianati definisi himpunannya. Alias kita langgar, kita ambil R1 R2 bebas, ikuti mungkin 2 atau 3 tupel ya. Jadi 1 atau 2 tupel Anda ikuti bentuknya, tapi tupel terakhir dijegal, disalahkan. Oke. Ya itu trik untuk menentukan B yang tepat. Karena kalau kita ambil sembarang, mungkin malah jadi masuk anggota span. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Anda? Permisi Mas, mau nanya. Monggo. Ya, himpunan B itu nolnya dapat dari mana Mas? Saya tadi kurang fokus. Oh bukan himpunan, vektor ya B-nya. Oh ya, vektor. Nah, 0 tadi, sebentar, Anda tadi sudah kebayang maksud saya mengkhianati bentuk. Jadi belum Mas. Jadi ya, kalau sampai sini bisa paham yang hijau, pink sama coklat ini? Ya, paham Mas. Nah, berarti kan bentuk span S itu bentuknya komponen 1 yang hijau, komponen 2 yang pink, komponen ketiga yang coklat. Oke? Iya. Nah, sekarang tugas kita lah mencari ini B anggota R3 yang menyebabkan SPL ini inkonsisten. Kalau misal ini saya 1 sama 2 ini sembarang loh, saya diambil angka. Kalau saya ambil R1-nya 2, R2-nya 2, maka kalau kita ikuti full ininya yang hijau, pink sama coklat, berarti jadinya kan 6, 3 sama 3 ya. Oke, sampai sini Ahmad Yasir sudah bisa paham? Paham Kak. Nah, kalau saya ikuti 363 itu pasti masuk di spannya. Padahal yang mau kita cari yang nggak masuk kan. Nah, caranya supaya nggak masuk, kecegal yaitu kita ikuti mungkin 2 tupel, yang 3 sama 6 kan betul ya. Nah, sedangkan yang ini harusnya berapa? Supaya masuk. Harusnya supaya masuk span 3 kan. Nah, karena seharusnya 3, supaya gagal, saya jegal. Bukan 3, saya kasih 0.
Saya sengajain bukan 3, saya kasih 0. Biar dia jatuh. Nah, itu penjelasan saya. Gimana? Bisa ditangkap? Bisa Mas, bisa. Permisi Mas, izin mau nanya Mas. Monggo, masalah yang terakhir. Oh, kalau misal ini itu kan apa di jegalnya pakai angka 0 ya Mas. Misal kalau pakai angka yang lain 1 atau 2 gitu boleh nggak Mas? Boleh, asal jangan R1 tambah R2. Di sini itu bebas. Asal bukan R1 tambah R2. Gitu. Nah, gitu. Jawaban saya. Gimana? Bisa ditangkap? Bisa Mas. Oke. Terima kasih banyak Mas. Ya, jadi istilahnya ya kita sedikit berbuat jahat ya, menjegal. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Ini boleh asal bukan R1 tambah R2, karena kalau R1 tambah R2 mau jadi cocok. Dicocok kita nggak mau cocok. Kita maunya nggak masuk. Oke, ada lagi mungkin? Oke. Oke. Bisa ya, pahamin ya. Nah, di sini saya lanjutkan. Jadi dia tidak membangun ya. Ini bukan contoh himpunan membangun. Oke, setelah kita belajar tentang konsep membangun, kita move ke yang disebut sebagai bebas linear atau linearly independent. Nah, di sini bebas linear ini secara definisi adalah sebagai berikut, yaitu kalau kita diberikan ulang vektor Rn, himpunan S itu bebas linear jika untuk setiap ini, oh ini mungkin enggak perlu ini, jadi ini enggak perlu ya. Yaitu jika kalau kita punya ini, punya kombinasi linear vektor-vektor itu sama dengan K, sama dengan 0, ini mau harusnya K ya. Itu berakibat RI-nya adalah 0. Jadi satu-satunya solusi, ini kan SPL ya nanti ya. Satu-satunya solusi SPL adalah 0. Jadi 0, 0, 0, 0. Ya, ini sebenarnya depannya mau diikutkan ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Ini berarti kalau ditanya tentang definisi, Anda bisa menjawab seperti itu. Nah, kemudian gimana kalau vektor S itu kita masuki dengan vektor 0? Nah, ini menjadi tidak bebas linear karena kalau Anda perhatikan, saya buat kombinasi linear ini 1, sisanya 0. Jadi kan sebenarnya ini 0 ya. 1 kali 0 juga 0. Jadi dia 0. Padahal ini ada satu yang tidak 0. Ada satu komponen yang enggak 0. Berarti dia tidak bebas linear. We take you across Europe's most iconic locations, where traditions and engineering breakthroughs continue to shape this continent. Oke. Ada pertanyaan? Ini sih Mas izin bertanya. Oh, Ya, secara ilmiah gimana ya Mas ya? Secara bahasanya mungkin bebas linear itu maksudnya apa ya? maksudnya gini. Setiap kali kita buat kombinasi linear, setiap kali kita buat kombinasi linear ini vektor 0 ya, itu kan sebenarnya ini kan SPL homogen itu sebetulnya tidak selalu isinya adalah vektor yang 0 kan, mungkin aja ada yang enggak 0 gitu. Nah, tapi kalau mau tidak mau RI-nya itu 0, itu kita sebut bebas linear. Berarti maksudnya hanya satu solusi yang memenuhi, hanya ada satu solusi yang memenuhi, yaitu vektor 0. Tidak ada vektor lain selain vektor 0 yang memenuhi kondisi ini. Tuh. Jawaban saya, Mas Adnan. Gimana? Oke, makasih Mas. Ya intinya lagi-lagi SPL ya. Lagi-lagi SPL, OBE, cek hasil gitu. Ini kuncinya linear algebra itu adalah OBE, OBE, OBE gitu. Jadi makanya saya
menyarankan OB mesti kuat. Karena ya nanti itu adalah gerbang kita menguasai yang konsep-konsep lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Saya ambil lagi contoh yang 1001. Dia bebas linear karena saat saya buat kombinasi linear ini dengan R1, R2 ya. Jadi R1-nya 0, R2-nya 0 dan K bebas linear. Tadi himpunan yang sama dia membangun dan bebas linear ya. Jadi kemudian himpunan S V1 V2 dengan V1 seperti ini dan V2 seperti ini itu ternyata nanti tidak bebas linear. Kenapa? Kita bentuk aja kombinasi linear seperti ini. Jadi ini kan jadi R1 tambah 2R2 terus 2R2 tambah 4R2. Berarti kan kita punya R1 tambah 2R2 sama dengan 0. Kemudian yang bawah 2R1 tambah 4R2 sama dengan 0. Nah, ini kalau yang persamaan kedua saya bagi 2 kan bisa jadi R1 tambah 2R2 sama dengan 0. Nah, mereka berdua kan sama. Berarti nanti terdapat variabel bebas toh. Katakan R2 sama dengan T, nanti R1 adalah min 2T. Gitu. Nanti kalau saya ambil per khusus T-nya 2, gitu katakan, atau 1, berarti R2-nya 1, R1-nya adalah min 2. Jadi saya punya R1 dan R2, keduanya tidak 0, sehingga tapi ini vektor ini kombinasi linearnya sama dengan 0. Jadi dia tidak bebas linear. Jadi tidak hanya 0, 0 yang sebagai solusi. Bisa, yaitu R1-nya min 2 dan L1-nya 1. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Oh. Yang selanjutnya kita lihat vektor. Nanti mungkin kalau sudah masuk ke 0, kita lebih mudah melihat sih bebasnya itu apa sih maksudnya. Nah, di sini kita lihat dulu himpunan S yang isinya 4 vektor seperti ini itu bukan himpunan bebas linear di R3. Nah, di sini kita akan coba tunjukkan, berarti kan langkah pertama kita adalah membuat ininya ya. Membuat apa namanya? Kombinasi linearnya ya. Sama dengan vektor berarti kan nanti di sini kebentuk R1 tambah R2 tambah R3 terus 2R1 tambah 2R2 tambah R4 kemudian 3R1 tambah nanti di sini sorry 3R1 tambah R4 dengan ya 0 0 0 1 2 3 4 nah jadi kalau kita buatkan augmented matrixnya 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 1 0. Kita buatkan augmentednya, kita selesaikan dengan OBE biasa. Oke. Di sini, oh ya, proses OBE itu tidak tunggal ya. Jadi Anda boleh punya variasi sendiri. Oke. Kita coba tadi B2 tambah B2B1 B3 B3 tambah min 3B1 berarti 1 0 0 1 1 0 0 ini 0 0 min 1 min 2 ya min 2 1 0
Ini di berapa nih? Min 3, 1, 0. Pivot baris 1 udah dipakai. Sekarang pivot baris 2 atau 3. Sekarang pivot baris 2 yang pakai. Jadi ini kita mau pakai apa nih berarti? Nah, jadi cukup B3 min B2 ya. B1 udah selesai urusannya. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Baris 2 tetap 0, 2, 1, 0. Terus B ini min 3, min 1 ya. 0, 0. Belum jadi ya, belum jadi ya. Bentuk eselon baris. Jadi pivot keduanya sudah, sekarang pivot ke di sini cukup. Oh, ini kita harus ngabisin min 2 ya berarti. B2. Atau ini saya kalikan min 1 dulu. Min 1 ya. Jadi B2 tambah 2B3 dan B1 dikurangi B2. Oke, kita lanjut. 1, 0, 0. Ini 3, 1, 0, 0. 0, 0. Ini 1, 0. Ini nanti 0, 0. Terus 6. Ini. Ya, cukup lagi. Atau malah kita kelebihan ya? Oh, kelebihan. Ini enggak perlu. Maaf, ini enggak perlu. Kita cukup nuker baris 2 sama 3. Jadi 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini sekalian dibagi 3. 1, 2, 3, 0, 0. Ini 0, 0. Ini 2, 1, 0. Cukup. Kembalikan lagi ke ininya, ke kemana namanya, ke variabel. Berarti ini mau dibagi 2 ya boleh, dibagi min 2, 1 sama min 1. Nah ini kan sudah bentuk eselon baris. Walaupun, nah ini kalau kayak gini tidak mungkin prediksi. Berarti X3 min setengah X4 sama dengan 0. Berarti X3 sama dengan setengah X4. Kemudian di sini X2 tambah sepertiga X3 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan min sepertiga X3. Kemudian di sini Abjad. sama dengan min X2 ini 3. Oh, min X2 min sepertiga. Di sini.
Min sepertiga X3 berarti min 2/3 X4. Kemudian ini min sepertiga. Nah, jadi kita punyai X1, saya tulis ulang ya. Kalau X4 itu adalah T, berarti X3 adalah setengah T. X2 adalah min 2/3 T. Kemudian X1 adalah min sepertiga. Oke, sampai sini bisa ya, mahamin ya. Maaf tadi agak kelamaan tadi. Oke, nah di sini adalah himpunan dari solusinya. Dengan T itu sembarang bilangan real. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan T itu kan sembarang bilangan real. Jadi kan bisa aja kalau saya ambil T-nya 6 gitu misalnya. Jadi X4 6, X3 setengah 3, X2 itu adalah min 2/3. Min 2/3. Min 2/3 dari 6, min 4, dan X1 adalah min sepertiga adalah min 2. Kalau Anda perhatikan, kita punya loh X1, X2, X3, X4 yang bukan vektor 0, tapi kombinasi linear 0. Nah, berarti dia tidak bebas linear. Ada pertanyaan mungkin dari Anda sekalian? Izin bertanya, Mas. Iya, monggo. Ya, ini berlaku untuk semua S yang mempunyai 4 vektor, gak, Mas? Sorry, berlaku untuk apa? Untuk semua himpunan S yang ini yang 4 vektornya 4 gitu. Semua berlaku itu maksudnya jawaban ini atau apa? Jawaban ini atau cara ini? Ini Mas, kan ini bentuknya dalam angka. Nah, iya. Untuk mana Atau ini? Ini dah. enggak, maksudnya untuk semua S yang mempunyai 4 vektor P1, P2, P3, P4 kayak gitu. Itu pasti gak punya bebas linear, kan? Pasti bukan bebas linear, gak, Mas? Tergantung ini anggota R berapa. Ini kan anggota R3 kan? Nah, kalau di R3 itu lebih dari 3 vektor pasti nggak bisa. Kenapa emang? Biar kunci di luar aja. Bagaimana Mas tadi kalau lebih dari Sebentar. Ini kita main di R3 ya. Halo? Ya, jadi kalau kita mainnya di vektor 3 tuple, kalau kita mainnya di 3 tuple, ini kan 3 tuple, 1, ada 3 tuple, 1, 2, 3. Sekali vektornya ini ada yang keempat, lebih dari 3, itu pasti nggak bebas linear. Itu coba. Gimana? Bisa menjawab? Jadi kalau misalkan gitu pasti gak bebas linear ya, Mas, ya? Iya, pasti. Ya, asalkan sini R3 ya. Sini R3, terus jumlah vektor yang di dalam himpunannya ada lebih dari 3, itu nggak bebas linear. Oke. Baik, Mas. Makasih, Mas. Ya, itu berhubungan sama yang itu apa? Kalau ada AX sama dengan 0 apa ya? 0 sama dengan B. Kalau A itu M kali N dengan M kurang dari N, pasti ada variabel bebasnya. Nah, kalau pasti ada variabel bebas, kayak gini, T gini, ya kita bisa dong nyari yang vektor ini nggak 0 semua. Contohnya ini, misalkan T-nya diganti 1, mungkin ini ada yang nggak 0. Gitu. Sebenarnya nggak perlu X1, X2, X3, X4, nggak perlu semuanya tak 0. Salah satu tak 0 itu sudah gugur kebebas ini ya. Oke, itu jawaban dari saya. Oke.
Jadi maksudnya kalau saling berhubungan gitu tidak bebas linear gitu. Ya, yang ada hubungan ini ada satu variabel bebas, itu nggak bebas linear karena yang ini bisa saya ambil nggak nol. Kalau Bisa bebas, dengan nilai iya saya sengajain jangan ambil nol ya. Kalau nol semua ini. Saya ambil yang nggak nol berarti ini kan tidak nol. Gugur dia status bebas linear. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Good. Thank you ya pertanyaannya. Sekali lagi yaitu OBE. Kuncinya OBE. Oke. Nah, nanti ini bisa jadi ya, kesempatan Anda setelah sesi ini untuk mencoba bebas ini atau enggak. Saya ambil M. Nah, kalau ini ini kan R4 ada 4 vektor. Tuh. Oh, berarti. Oke. Oke. Kita lanjut ke tentang basis ya. Di sini tadi kita udah belajar 2 konsep yaitu membangun bebas linear. Nah, kalau ada suatu himpunan, katakan B, ini maaf harusnya sampai VK ya, jangan sampai sama seperti ini. Itu disebut basis jika ini bebas linear dan membangun. Jadi 2 kata kunci untuk basis. Yang pertama bebas linear dan 2 membangun. Nah, contohnya adalah vektor yang tadi, vektor 10 01. Ini tadi kita dari contoh yang kita bicarakan dia bebas linear dan membangun, berarti ini basis. Nah, nanti secara umum di RN itu ada pasti punya basis yang unik yang bagus gitu. Dalam artian ini yaitu himpunan EI. Himpunan E1, E2 sampai EN. Ini subsetnya RN nih. Di mana EI itu vektor yang entry ke I-nya itu 1 dan sisanya 0. Itu adalah basis dari RN. Maksudnya adalah misalkan E1 itu misalkan ini N ya. 1 0 0 sampai N. E2 0 1 0 terus sampai E3 tinggal nge-shift aja. Kalau E-nya indeks 3 berarti entry ketiga 1 gitu. Sisanya 0. Terus nanti sampai EN adalah 0 0 0 1. Nah, ini adalah contoh basis di RN dan basis ini spesial yang makanya disebut sebagai basis standar. Dan nanti di materi setelah UTS akan dilihat apa keuntungannya dari memiliki basis standar. Maaf kalau ada chat masuk dari siapa nih Muhammad bla-bla-blanya ke hapus di sini. Tadi kan ini maaf yang tadi Mas siapa ya bertanya? Muhammad Narif ya. Muhammad Narif Wicaksono. Oke. Oh iya. Jadi maaf kita balik dulu ya. Ini nggak saya hapus. Yang mana sih? Yang 2 vektor ini ya, Mas? Kok nggak saya buatin eselon kan? Ya karena ini cukup mudah ya. Nggak perlu pakai eselon, kita udah tahu R1-nya berapa, R2-nya berapa gitu. Yang mana ya? Bukan yang tadi, yang ini ya. Ya ini sebenarnya nggak saya buat eselon karena ya cukup mudah. SPL ini. Termasuk yang ini udah gampang. Gitu. Nah, gitu bisa menjawab Mas Muhammad Arif Wicaksono. Iya. Terima kasih, Mas. Iya. Ya kalau udah mudah nggak perlu dibuat eselon ya. Yang mudah jangan dibuat sulit ya.
saking yang tadi itu memang sulit. Jadi saya, gimana? Ada lagi? Oke. Ya, jadi begitu ceritanya. Di RN itu ada basis yang spesial, yaitu basis yang bentuknya seperti ini. Berarti kalau ditanya, RN itu pasti punya basis, pasti punya minimalnya E1, E2, sampai EN. Pasti punya. Dan basis ini spesial, nanti Anda lihat di setelah tes. Oke. Nah, berarti oke, selanjutnya, jadi kata kuncinya itu gampang aja. Basis itu harus memenuhi dua sifat, yaitu bebas linear dan pembangun. Jadi kita kalau mau mendeteksi suatu himpunan itu basis atau bukan, cek aja itu adalah bebas linear atau bukan. Nah, bebas linear dan membangun. Nah, misalkan ini adalah basis dari R3. Kenapa? Kita klaim itu maksudnya kita mau tunjukkan dia itu membangun. Nah, berarti untuk menunjukkan membangun, kita ambil vektor XYZ anggota R3 sembarang. Kemudian, misalkan R1, R2, R3 memenuhi ini. Jadi kan kita cari siapa R1, R2, R3. Nah, di sini kalau kita sederhanakan dia jadi ini kan. Ini. Jadi, ini saya agak cepat aja ya. Nah, terus ini kebetulan tidak perlu pakai OB, ini udah kelihatan 3R1 sama dengan Z, berarti R1 sama dengan sepertiga Z. Kemudian dari baris kedua ini dan baris ketiga itu ini. Nah, jadi semua R1, R2, R3-nya ada ya. Berarti dia membangun. Ini tidak perlu OB karena udah kelihatan R1 ini pasti sepertiga Z. Gimana? Ada pertanyaan untuk ini? Oke, selanjutnya membangun sudah bebas linear ya. Bebas linearnya ini sama, R1-nya 0, jadi selainnya juga 0. Nah, di sini saya punya semacam ya trik lah supaya kita nggak buang waktu. Bayangkan kalau tadi Anda ngecek bebas linear dulu. Ngecek bebas linear kan gini, terus nanti Anda, misalkan ya, kita perlu OBE gitu. OBE cukup panjang. Capek-capek nggak bebas linear, oke bebas linear. Nah, terus mau ngecek membangun, berarti kan Anda mesti ngobe lagi kan dengan XYZ. Nah, itu kan menurut saya membuang waktu ya. Nah, berarti strateginya supaya efektif sekali go langsung dapat dua hal ini, kita buktikan dulu membangun. Karena kalau kita buktikan dia membangun, berarti kita mengambil sembarang vektor di R3. Nah, dengan mengambil sembarang vektor di R3, vektor 0 itu pasti include di salah satu dari vektor yang kita ambil. Nah, terus kita cari ini apa solusinya, yaitu R1-nya sekian, R2-nya sekian, R3-nya sekian. Nah, kita cek membangun. Tanda yang membangun, oke, lanjut ke bebas linear. Nah, bebas linear mudah ya. Kita bebas linear itu kan X, Y, Z-nya 0. Berarti tinggal Anda substitusikan X, Y, Z ke 3 ini. Kalau memang 0, 0, 0 semua bebas linear. Kalau tidak, ya tidak. Jadi efektif sekali. OBE langsung sekali OBE membangun dan bebas linear langsung keambil ininya. Langsung keambil jawabannya. Jadi usahakan membangun dulu baru bebas linear. Karena kalau kebalik ya itu. Konsekuensinya adalah kerja 2 kali. Waktunya habis. Waktunya cuma 2 jam, soalnya mungkin 5. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Anda? Strategi dari saya? Bagi saya cukup efektif sih kalau saya yang jadi ujian. Tapi nggak tahu untuk Anda juga. Oke, ada tanggapan mungkin? Oke. Kalau Anda ada, tadi ini basis karena memenuhi bebas linear dan membangun. Nah, berarti ini ya. Jadi kita udah belajar. Nah, sekarang ini mungkin sekedar sekilas saja, yaitu apa sih istimewa? Mungkin Anda bertanya, kenapa sih basis itu jadi penting, jadi istimewa? Nah, kenapa istimewa? Karena kalau kita punya basis B,
itu setiap vektor di ini, setiap vektor di Rn itu dapat dinyatakan dengan tunggal sebagai kombinasi linear dari R1 X1 tambah bla 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 sampai Rn X. Tunggal itu dalam artian hanya ada satu. Maksudnya tunggal itu hanya ada ini. Tunggal itu hanya ada satu vektor X1 Xn yang memenuhi kombinasi linear. Tunggal, dia cuma ada satu paket, satu rentetan X1, satu rentetan R1. Wah, bukan X1. Hanya ada satu rentetan R1, R2 sampai R yang memenuhi kombinasi. Oke. Oke, itu hanya sekilas keistimewaannya. Ini ini kita nggak usah dulu. Belum. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sifat-sifat basis ya. Gini. Yang pertama, jika B itu adalah basis, maka di Rn ini jumlah anggota basisnya adalah N. Itu adalah hasil gitu. Dan secara umum, jadi kalau di Rn, basis dari Rn itu jumlahnya mesti N. Kalau ada himpunan yang isinya enggak N elemen, berarti itu bukan basis. Nah, di sini karena di ruang vektor Euclidean itu jumlah basisnya itu jumlah anggota basis, maksudnya jumlah anggota basis itu ini ya. Ini isinya B ini loh. Bukan banyaknya basis ya. Kalau banyaknya basis ada banyak sekali gitu. Hanya ada N buah. Nah, di sini karena ketunggalan itu kita ini. Jadi kita punya apa namanya, temuan baru atau istilah baru yang disebut sebagai dimensi. Dimensi itu adalah banyaknya anggota sebarang basis dari ruang tersebut. Misalkan ini ada N vektor, berarti dimensi N. Jadi mungkin Anda bisa membayangkan yang sehari-hari aja ya. Satu dimensi itu hanya garis gitu kan. Kita kanan, terus dua dimensi, kanan kiri atas bawah, miring-miring bisa, tiga dimensi ruangan, kita bisa itu ya, sama konsepnya. Berarti Rn ini memiliki dimensi N karena punya hal ini. Oke. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa coba menyelidiki himpunan-himpunan ini basis atau bukan. Kemudian kita lanjutkan ke ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul. Tapi sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Anda sekalian. Oke, nah ini selanjutnya kita lanjut ke ruang nul, ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul. Di sini kita diberikan matriks A berukuran M kali N atas bilangan real dengan entry A, I, J. Nah, ini berarti A-nya bisa saya tulis begini. Sama seperti tadi, kalau tadi kan kita ngambil per kolom. Nah, sekarang kita ngambil per baris. Per barisnya, jadi misalnya gini, ini baris 1. Ini baris 2. Sampai baris ke M ya. Kita punya M baris. Nah, di sini kita perhatikan vektor-vektor baris dari A dan vektor-vektor kolom dari A. Nah, ini bentuknya kalau yang baris yang mendatar ya. Sedangkan yang kolom yang menurun. Nah, sekarang
Mungkin saya kasih warna beda yang kolom yang ini. Yang di sini hanya penulisan secara umum. Di sini I-nya bisa Anda jalankan dari 1 sampai N. Dan J-nya bisa Anda A, I, J bisa 1 sampai N. Ini hanya saya tulis secara abstrak aja. Tapi intinya baris itu tetap yang kolom itu yang ini. Sekarang kita mau apa dengan kita lihat baris dan juga kolom ini? Nah, kita mau membentuk suatu sub ruang atau ruang bagian baru dari vektor-vektor kolom dan baris. Oke, di sini nggak saya hapus A-nya. Nah, saya tepikan saja A-nya. Nah, di sini misalkan A ini dapat dinyatakan sebagai vektor-vektor kolom dan barisnya. Nah, berarti kan boleh saya tulis ini ya, begini. Ini terus ini harusnya R1 ini ada garis, jadi ada pembatasnya. Nah, di sini yang pertama kita kan tadi punya vektor-vektor di kolom sama vektor-vektor di baris. Di situ kita mau buat span yang baru dari vektor-vektor baris ataupun vektor-vektor kolom. Berarti di sini kita bentuk dulu yang pertama ruang baris. Ruang baris itu adalah ini, ruang baris dari A. Kalau saya pakai notasinya adalah RS, row space dari A, itu adalah sub ruang yang dibangun oleh vektor-vektor baris A. Berarti yang dibangun oleh RI ini ya, R1, R2 sampai R. Jadi secara ringkas kita bisa tulis RSA adalah span dari ini, R1, R2 sampai R. Dengan cara yang analog, kita lihat untuk kolom, untuk vektor-vektor kolom, kita bangun ruang kolom dari A, kita tulis CSA, yaitu kolom space A, itu adalah subruang yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A. Berarti secara ringkas, CSA adalah span dari vektor-vektor kolomnya, yaitu C1, C2, sampai Cn. Ya, jadi dari suatu matriks kita bisa bangun dua ruang baru, RSA dan CSA. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Anda. Bisa dipahami definisi yang ruang baris dan ruang kolom. Intinya ini memakai matriks yang diberikan. Oke. Nah, ini misalkan saya berikan matriks A-nya berukuran 3x3. Berarti kan ruang vektor barisnya kan yang ini ya, 1 min 1 3 yang pertama. Vektor berikutnya 5 min 4 4, kemudian 7 min 6 2, kan? Kemudian kolom vektornya adalah 157, yang ini ya. Gimana? Sampai di dua hal ini bisa dipahami, teman-teman? Paham, Mas. Nah, sekarang kita masuk ke RSA dan CSA. Nah, tadi RSA berarti span dari vektor-vektor barisnya. Berarti vektor barisnya span dari R1, R2 sampai sini R3 aja ya. Berarti nah, di sini kalau kita tuliskan berarti dia kita tuliskan berarti apa? R1 1 min 1 3 tambah R3 7 6 min 2. 7 min 6 2. Nah, nanti Anda bisa sederhanakan sendiri ya. Kemudian CSA adalah span dari C1 sampai C3. Ini berarti S1 C1 tambah S2. C2 tambah S3 C3. Nah, ini mungkin boleh tambahin R1, R2, R3. Tambahin aja sih baik ya. Anggota real. Supaya lengkap. Saya kalau nulis himpunan senang lengkap. Ini anggota apa sih? Biar kita nggak salah gitu.
dengan S1, S2, S3 anggota. Oke, bisa ya mahamin CSA sama RSA. Mas. Nah, mana ada tanggapan? Ya. Oke. Oke, kalau nggak ada. Ya, jadi intinya si apa namanya? Aljabar linear ini ya memang kebanyakan kerja teknis sih. Kalau di Anda, kalau di kami masih ada pembuktian. Kalau tadi kita bahas tentang ini ya, ruang yang dibangun dari vektor. Di sini kita bahas selanjutnya adalah ruang nul. Ruang nul itu adalah subruang yang anggotanya adalah solusi SPL homogen AX sama dengan 0. Maksudnya apa? 0A itu adalah kalau A-nya ini berukuran n kali n, berarti dia adalah vektor X anggota Rn, sehingga AX itu sama dengan vektor 0. Jadi kita menghimpun semua solusi SPL AX sama dengan 0. Semua, kita cek semua. Nah, sebagai contoh, kalau kita diberikan matriks begini, kita diminta tentukan 0A. Nah, berarti dari definisi, berarti kan 0A sama dengan vektor X1, X2, X3, sedemikian sehingga 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 3, min 4, 0, kalikan X1, X2, X3, sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini 0, 0, 0 lagi. Berarti ini baris terakhir 0. Kalau di augmented kan jadi 1, min 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, min 4, 0. Jadi kan kita hanya fokus di dua baris pertama, yaitu X2 sama dengan 4X3 dan X1 sama dengan X2 min 3X3. Nah, kalau di sini saya ini X3-nya T, berarti X2-nya adalah 4T dan X1-nya adalah T. X2 min T. Jadi solusi SPL-nya itu adalah ini ya, 0A. Ini sama dengan matriks vektor berbentuk 4T, 4T, T. T bilangan real. Nah, di sini apa namanya? Bentukannya sudah T, 4T, T. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita bertanya siapa pembangunnya, adakah pembangunnya. Nah, ini salah satu soal tugas ya. Nah, untuk di sini ini kita baru ini ya, bentuk vektornya. Istilahnya ini bentuk vektornya. Nah, sedangkan yang membangunnya itu kita harus analisa satu step lagi, yaitu dengan mengeluarkan T-nya. Maksudnya mengeluarkan tuh gini. Ini kan sama dengan T 141. Nah, kalau kita lihat vektor-vektor di 0A adalah kelipatan dari 141. Nah, jadi 141 ini adalah vektor 141 itu adalah pembangun 0A. Nah, sedangkan kalau vektor cuman isinya ada himpunan cuman isinya satu vektor asal tidak 0 pasti bebas linear. Dan dengan demikian dia bebas linear dan membangun pastilah dia basis. Ya, jadi gitu ya. Ada hasil yaitu kalau isi himpunan cuma isi satu vektor dan vektor itu bukan vektor 0, berarti dia bebas linear. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan untuk basis 0A? Izin bertanya, Mas. Monggo, Mas. Lemon. Ini kan tadi solusi X1 hingga X3-nya itu tidak terhingga ya, Mas? Ya. Tergantung dengan nilai T-nya. Ya, nah,
Masnya ambilnya T-nya itu sebagai X3. Kalau Iya. misalnya yang dijadikan T X2 boleh nggak, Mas? Yang TX2 berarti kan, oke, keren. Ini kan berarti X2 sama dengan 4X3 gini ya, kelihatannya. Iya, betul, Mas. Oh, kalau Anda mau X2-nya T, boleh. X2-nya T, berarti X3 sama dengan berapa? X2 per 4, berarti sama dengan T per 2 gitu kan. Boleh. Ini opsi boleh. Tapi nanti ruang nolnya jadi berubah, nggak apa-apa. Oh, nggak akan berubah. Nggak akan berubah kok. Seperempat, 1, dan seperempat. Ini nggak akan berubah ruang nol. Sama aja ini kalau mau misalkan ya Anda lanjutkan nih. Ini X1-nya berapa? X1-nya berarti X2 min 3X3 toh. Berapa tuh? Tolong dibantu hitung. Saya kasih garis tepi. Oh, berarti sama dengan X2-nya apa? T toh. Min 3X3 min 3 per 2T ya. Itu harusnya T per 4, Mas. Yang X. Iya, T per 4 ya. Iya, makasih. Ini T per 4 ya. Berarti 3 per 4 gini ya. Oke, berarti X1-nya seperempat T ya. Betul? Betul, Mas. Ya, ini sebetulnya tidak ada perubahan loh ya. Kalau Anda cermati, kalau kita pakai ini berarti dia bentukannya apa? X1 seperempat T per 4, X2 T di sini T per 4 lagi ya. Ya kan? Ini nggak ada perubahan. Karena kita bisa mengeluarkan T per 4. Nah, ini 1, 4, 1. Nah, nggak ada perubahan. Himpunan yang isinya ini sama ini. Nggak ada perubahan. Tetap dibangun oleh 141. Pembangunnya tetap 141. Nggak ada perubahan. Gitu. Jadi boleh aja. Ini nggak ada aturan bakunya. Oh, harus yang ini T gitu. Nggak ada aturan bakunya. Ini mah, ya ini kebiasaan aja. Karena saya seneng tanpa pecahan. Gitu. Kalau bisa tanpa pecahan, saya milih. Oke, Mas Clement ada kelanjutan lagi dari pertanyaannya? Tanggapan? Udah jelas, Mas. Terima kasih. Ya jangan takut ya, ini tidak ada aturan bakunya ya. Ini mau maksudnya siapa yang jadi variabel bebas. Tapi mungkin kalau nanti Anda sudah berkecimpung di aplikasi teknik, mungkin Anda diminta mengatur salah satu variabelnya bebas. Mungkin nanti dalam penerapannya ya. Anda perlu yang seperti itu. Karena kayak yang kemarin yang mana reaksi kimia itu kok kan bebas tuh sebenarnya mana yang jadi variabel. Free variabelnya ya nggak ada aturannya. Tapi kan mungkin kalau urusan kimia kita bisa pengen misalkan hasil produknya ada oksigen 4 molekul gitu misalnya. Berarti kita harus ambil dia sebagai yang free variable gitu. Ada lagi mungkin lanjutan pertanyaan dari sini? Saya ingin tanya, itu tadi berarti fungsi yang kolom sama yang row itu apa ya, Mas? Span-spannya tadi. Kayak untuk apa, kenapa harus dibuat kayak ini ada span ini, span ini. Gitu. Oh, maksudnya ke depannya kenapa kita capek-capek buat span itu ya? Kalau yang nol kan itu buat nyari yang selain itu linear. Span. Jujur sih Mas, saya selama belajar selama ini juga belum tahu juga tuh dalam aplikasinya kenapa kita harus buat RSA dan CSA itu gunanya di mana itu. Jujur selama ini saya cuman ngitung-ngitung aja gitu, nggak tahu aplikasinya. Nah, mohon maaf nanti saya coba gali lebih lagi. Gitu. Nah, apakah sudah bisa menjawab? Belum menjawab sih. Bagaimana? Apakah ada lanjutan lagi? Kenapa capek-capeknya spam?
Oh ya, mungkin yang bisa saya jawab sementara itu rank. Nanti rank. Rank A ini adalah dimensi dari row space A. Sama juga dengan dimensi dari CSA. Gini. Nah ini nih saya baru ingat. Nanti rank ini kalau ketemu nilainya itu ada materi tentang optimisasi atau memaksimalkan sesuatu di kalkulus multivariabel itu kalau kita tahu ranknya berapa pasti memenuhi kondisi apa. Yang pernah saya ingat selama ini. Rank kita untuk urusan rank bisa diterima tinggal saya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, oke, yang ini ya, 0A ya. Oke. Nah, oke. Next. Saya clear dulu. Nah, sekarang bagaimana hubungan bebas linear dengan 0? Nah, di sini kalau kita bentuk A kita sebagai kolom-kolom-kolom, nah himpunan S ini bebas linear jika dan hanya jika nolnya hanya 0. Jika 0 itu semua X anggota Rn di mana AX sama dengan 0. Ya. Sedangkan kalau A-nya saya buat dalam kolom, AX, X-nya itu katakan X1 hingga Xn, jadi AX sama dengan X1, C1. Nah, gini kan. Jadi kalau sama dengan 0, berarti kan kalau dia bebas linear, berarti kan satu-satunya vektor yang memenuhi X-nya adalah vektor 0. Jadi mau tidak mau nolnya itu 0 saja. Sedangkan sebaliknya kalau S itu tak bebas linear, berarti nolnya tidak 0 saja. Artinya ada vektor tak 0 ini, sehingga AX-nya 0. Ini adalah hubungan 0 dengan bebas linear. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Nah, ya 0 salah satunya untuk ngecek juga ya, dia bebas linear. Monggo. Jadi kalau mau bebas linear, nolnya harus sama dengan 0 gitu. Iya, hanya vektor 0 yang masuk di 0. Nggak boleh ada vektor lain. Sesuatu yang sudah jelas ya, kalau 0 ini dengan definisi seperti ini, clear. Jelas vektor 0 itu anggota 0. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Minimal 0A itu isinya 0. Nah, tapi apakah ada lagi atau enggak itu mesti dicek. Itu jawabannya. Nah, ada lagi mungkin? Oke. Saya rasa cukup ini ya, cukup menantang juga ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, go. Nah. Sekarang, nah pertanyaan besar kita, kalau 0, ruang 0 tadi masih bisa disederhanakan himpunannya, dicari pembangunnya, cek basisnya. Nah sekarang mungkin yang agak lebih ribet mencari basis dari ruang baris dan ruang kolom. Nah di sini kita lihat dulu satu contoh di mana kita punya basis. Tadi kita udah cek ya ini basis ya. Nah sekarang kalau saya kurangi V3 apakah tetap basis? Tadi kalau kita tambahin V4 pasti bukan basis ya. Karena ada variabel bebas. Sekarang bagaimana jika saya kurangin? Sebetulnya dari sifat basis tadi kita sudah tahu ya. Basis di R3 itu jumlahnya harus 3 ya. Kan basisnya R3. Kalau ada B itu mestinya jumlahnya 3. Kalau nggak 3 pasti bukan basis. Di sini sebetulnya kita tahu ini bukan basis. Jadi, tapi kita agak muter dikit. Apa yang nyebabin pertanyaan diubah yang nyebabin nggak basis ini
apakah nggak membangun atau nggak bebas linearnya. Nah, di sini kita lihat ini kalau S min V3 berarti tak buang V3, saya buang. Nah, hanya 2 vektor. Cuma 2 vektor. Nah, sekarang pertanyaan ini akan kita jawab. Pertanyaannya dia basis atau enggak. Oke, kita lihat dulu beberapa sifat. Nah, ini saya recall kembali definisi bebas linear, yaitu ini ya. Nah, berarti kalau S tidak bebas linear, berarti akan terdapat R1R sampai RK tidak semuanya 0, maksudnya tidak semuanya 0 itu adalah salah satu itu mesti tidak 0. Beda sama semua tidak 0. Kalau semua tidak 0 benar-benar harus tidak boleh 0. Nah, sehingga ini kan berlaku ini. Nah, di sini katakan R1-nya yang tidak 0. Berarti kalau R1-nya enggak 0, ini boleh saya editkan. Ini R1 saya diamkan di kiri. Sisanya saya bawa ke kanan. Min R2, V2, min seterusnya sampai min RK, VK. Nah, selanjutnya saya bagi dengan R1. Karena R1 tidak 0, jadi setelah R1 itu juga tidak 0. Boleh sah dilakukan, yaitu V1 sama dengan min L2 per R1 V2 min RK per L1 VK. Nah, di sini kalau Anda perhatikan yang tadi yang pecahan saya sederhanakan jadi S2 sampai SK. Nah, berarti kan kalau gini apa yang terjadi? V1 sama dengan S2 V2 ditambah seterusnya sampai SK VK. Berarti ini tidak lain adalah V1 anggota span V2 sampai VK. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu yang saya tulis di slide ini. Nah, berarti kalau S itu tidak bebas linear, berakibat ada suatu vektor di S yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lain di S. Jadi ada satu buah. Nah, mesti yang V1 loh, ya bisa aja vektor yang V2 atau V3. Vektor itu V1 katakan itu kombinasi linear dari vektor-vektor lain di S. Nah, yang menyatakan dia tidak bebas linear. Yaitu sebagai contoh kalau cuma di R2 misalkan ada 1, 2 vektor V1-nya, kemudian Anda ambil kelipatan skalanya katakan 3, 6, itu jadi nggak bebas linear. Tidak bebas linear karena 3, 6 itu skala produknya skala kombinasinya dari 1, 2 gitu. Nah, gitu. Ini lebih mudah. Vektor 2 buah, salah satu kelipatan yang lain, oke, sudah bukan bebas. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah dari sini kita coba jawab tadi. Nah intinya kalau S itu tidak bebas linear berarti ada vektor di S yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lain di S. Nah dengan demikian kalau kita statekan dengan lebih bagus adalah sebagai berikut. Ini himpunan ini tidak bebas linear jika dan hanya jika ada suatu vektor di S katakan V yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lain di S, yaitu bisa dalam kurung berarti V anggota span. Jadi bagaimana sebaliknya jika dia bebas linear? Jika dan hanya jika untuk setiap VI anggota S itu berlaku VI bukan anggota span dari VJ, di mana J itu adalah semua indeks yang bukan sama dengan I. Berarti kalau B ini basis, saya kurangi salah satu itu tidak membangun. Karena kenapa? Karena yang saya tarik keluar yaitu BJ. BJ ini pasti bukan anggota span B1. Ini pasti bukan anggota span B apa? BK. K bukan J. Nah, karena saya tarik BJ-nya berarti kan BJ bukan span sisanya. Nah, kalau bukan span ini bukan span sisanya berarti
si BK, K tidak J itu tidak membangun LN gitu. Nah, gitu. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Mas. Nah, jadi yang tadi nggak bebas linear, ini tetap basis atau enggak nih berarti? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Nah, karena V3 pasti bukan kombinasi linear dari sisanya loh. Jadi gugur dia, status basisnya gugur. Kalau ini S1 min V3, ini V3 itu pasti bukan anggota span V1 V2. Nah, ini kan dari teorema ya. Sebenarnya nih kalau Anda dalam ujian itu Anda bisa sekalian menunjukkan V3 bukan span. Nah, berarti bukan span, berarti Anda coba aja V3 sama dengan L1 V1 tambah L2 V2. Nah, ini pasti SPL inkonsisten. Nah, itu nanti Anda, karena teorema tadi itu kan hanya saya berikan ya. Sebenarnya teorema itu harus ada penjelasannya dulu, buktinya. Tapi tidak apa-apa, karena ini masih ranah teknis, kita punya teorema dulu baru menerapkan. Ini gugur status basisnya karena ini 100 pasti bukan kombinasi linear teman-temannya. Berarti teman-temannya ini bukan membangun, berarti bukan basis. Ada pertanyaan lanjutan mungkin? Oke, jika tidak ada kita move. Nah, kita belum berhasil menjawab ya. Baru jawab yang ini ya, belum kita jawab bagaimana cara menentukan basis di ruang kolom sama ruang baris. Kalau pembangunnya jelas ya, span dari ruang ada span dari pembangunnya ruang baris ya, si baris-baris itu, pembangunnya ruang kolom ya kolom-kolom itu. Nah, tapi apakah kan belum tentu membangun tuh bebas linear, bisa aja membangun tapi belum bebas linear. Nah, sekarang kita coba turunkan. Nah, ini sebenarnya menurunkannya tidak jauh-jauh dari ini. Yang tidak bebas linear jika dan hanya jika ada suatu vektor di S, katakan V, yang kombinasi linear dari vektor. Itu modalnya sebenarnya teorem ini. Oke, kita lihat misalkan B ini basis. Oh ya, tadi sudah ya, kalau B ini basis ditambah satu vektor pasti nggak bebas linear ya. Karena ini kan B gabung V itu pasti subset B. Nah, kita andaikan dia bebas linear, berarti kan V itu pasti bukan anggota B. Nah, karena B membangun V, maka V kombinasi linear dari ini. Berarti kan V kombinasi linear vektor-vektor di B gabung V. Nah, ini gagal, fatal. Nah, selanjutnya, kita lihat salah satu hasil dalam aljabar linear yaitu sembarang himpunan pembangun S, katakan S1 sampai SL dari Rn yang sama dengan V itu pasti memuat suatu basis. Artinya di dalam himpunan pembangun itu, di dalamnya itu pasti ada suatu basisnya. Ya, tapi belum tentu S itu membangun loh ya. S membangun tapi belum tentu dia langsung basis. Nah, bagaimana argumentasinya, yaitu kita lihat nih. Misalkan S itu membangun. Step 1 ini kayak algoritma teman-teman. Ada semacam langkahnya. Yang pertama, kalau S bebas linear, maka S itu basis kan. Bebas linear dan membangun, basis selesai. Sudah, basisnya itu gitu. Dan ini jika S tidak bebas linear, maka ada S sehingga S kombinasi linear vektor-vektor lain di S. Nah, di sini kita bisa tunjukkan S min S, walaupun saya kurangi, itu tetap membangun V. Nah, ini penjelasannya. Tapi nggak perlu kita bahas ya. Nah, kemudian setelah saya ini S aksen, ini S min S, tak cabut satu yang tadi kombinasinya vektor-vektor. Setelah itu S aksen saya cek lagi bebas linear atau enggak. Kalau bebas linear berarti dia basis. Kalau tidak, ulangi proses di atas. Terus ambil suatu vektor yang kombinasi yang lain, keluarkan jadi lebih kecil loh, berkurang satu elemen, cek lagi basis enggak.
Bebas linear enggak? Kalau iya basis, enggak ulangi. Jadi hanya menuliskan ulang, menentukan basis span X. Span X ini dengan X adalah V1 sampai VK. Berarti yang pertama kalau X bebas linear maka X basis selesai. Jika X tidak bebas linear pasti ada VC yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lain di X. Keluarkan VC. Ambil cabut keluar. Nah, cek apakah X aksen yaitu X yang kita kurangi VC bebas linear. Jika iya, X aksen pasti basis. Jika tidak, pasti ada VK yang kombinasi linear vektor-vektor lain. Keluarin VK, dapat X double aksen. Ulangi terus sampai dapat himpunan yang bebas linear. Tidak perlu takut, karena kita tadi sudah tunjukkan, saat kita kurangi satu, kan S itu membangun. Kita kurangi satu yang begini, punya sifat ini, itu tidak akan menggugurkan status membangun. Nah, ini adalah prosedur menentukan basis span X. Nah, kalau kita berhasil menentukan basis span X, berarti kan sama aja menentukan basis entah RSA, entah CSA. Nah, itu sama aja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Saya ingin bertanya, Mas. Monggo. Langsung saja. Vektor VC ini terserah ya Mas ngambilnya, asal gitu atau? Oh, enggak asal. Yang penting dia kombinasi linear vektor-vektor lain. Ada aturannya. Oke. Berarti nanti harus dicek gitu ya Mas? Iya. Apakah Ya. Nah, karena ada kemungkinan Anda ambil vektor, ternyata dia itu bukan kombinasi linear yang lain gitu. Nah, itu bukan yang seperti itu yang kita ingin. Kita ingin VC itu yang kombinasi linear vektor-vektor lain. Ya, tapi kalau misalkan, tapi sebenarnya nggak tunggal loh ya. Itu salah satu aja. Tapi ada rambu-rambunya, tidak sembarang banget. Dari V1 sampai VK saya nggak senang yang VK saya ambil itu nggak boleh. Saya harus ambil VC yang merupakan kombinasi linear vektor-vektor lain. Ini kita lihat contohnya. Oke, jadi paham? Ya, Mas. Oke. Ya, di belakang ada contohnya. Yaitu basis subruang dari ini. Basis subruang. Sekaligus nanti kita cek dimensinya ya. Ingat tadi dimensi adalah banyak anggota dari suatu basis. Oke. Nah, saya kita punya subruang, isinya ini. Kita mau tentukan basisnya. Sekaligus nanti nyari dimensinya. Oke. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan pembangunnya dulu. Seperti mul tadi. Kita tahu pembangun. Cek pembangun itu udah bebas linear. Kalau sudah ya selamat di basis. Kalau belum, gunakan algoritma. Oke, kita cek. Ini kan 2A plus 3B sama dengan C. Berarti saya bisa ubah C sama dengan min 2A min 3B ya. Sorry. C-nya, udah malam. C-nya 2A tambah 3B. Gini ya. Nah, berarti kan kalau gitu H ini adalah A, B, C-nya berubah jadi 2A plus 3B. Di mana AB-nya elemen B. Langkah selanjutnya kita memisahkan, ini ada dua variabel, A dan B. Kita separate mereka, misalnya yang full vektor yang AA semua sama BBB semua. Separasi, jadi ini misalkan saya separasi, saya kumpulkan yang ada AA-nya. Jadi ini A. Komponen kedua nggak ada A, berarti 0. Komponen ketiga ada 2A. Tambah. Komponen pertama nggak ada B, 0. Komponen kedua ada B. Komponen ketiga 3B. A, B, elemen real. Selanjutnya, yang A itu saya keluarkan AA, 1, 0, 2. Tambah. Yang B keluarin 0, 1, 3. A, B anggota real. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Anda?
cara memisahkan mereka. Saya pisahkan gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami mungkin? Atau penjelasan saya terlalu cepat? Bisa, Mas. Saya, ya itu teknik memisahkan. Kita pisahkan. Kenapa memisahkan itu jadi penting? Karena dengan memisahkan kita tahu siapa pembangunnya. Nah, kalau kita lihat H itu kan kombinasi linear dari 102, saya beri nama dia V1 dan V2 yaitu 013. Karena dia kombinasi linear dari ini, berarti ini V1 V2 itu membangun ya. Membangun si subruang H. Nah, pertanyaan lebih lanjut, sudah membangun nih basis enggak gitu, bebas linear enggak gitu. Nah, ini kita cek bebas linear tidak, enggak tahu, kita cek dulu. Nah, R2 V2 berarti ini L1 R2 apa nih, 2L1 tambah 3L2 sama dengan 00. Jadi L1 nya berapa teman-teman? L1 nya 000 Jadi L1 nya apa dan L2 nya? 0. L2 nya juga 0 ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Bebas linear. Berarti ini himpunan B. Jadi basisnya ya si B ini ya. Sudah langsung bebas linear ya. Berarti B basis H. Sudah. Nah, selanjutnya dimensi H berapa teman? Dimensi itu berarti banyaknya anggota di suatu basis. Berapa dimensinya? 3. Oh, basisnya siapa tuh? 2 ya. Karena 2 ya, karena hanya ada 2 vektor V1 dan V2. Berarti dimensi H adalah 2. Selesai. Nah, ini kebetulan yang ini langsung bebas linear ya. Selamat lah gitu. Nggak perlu pusing-pusing mengeluarkan vektornya satu persatu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Oke. Selanjutnya kita diberikan S 4 vektor. 4 vektor di R3. Tentukan basis untuk ulang bagian S. Pembangunnya jelas ya. Ini membangun ya pasti. Karena dia himpunan kita span. Span itu pasti dibangun oleh si himpunan-himpunannya. Pertanyaannya bebas linear atau enggak? Enggak, karena apa? Itu vektornya ini R pangkat 3 kan. Oh ya, ada 4 ya. Nah, tadi enggak bebas linear ya. Nah, tadi gimana? Betul, tidak bebas linear. Nah, sekarang tujuan kita karena udah tahu tidak bebas linear, berarti harus nyari VJ anggota S yang kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Nah, di sini mungkin pengamatan cepat bisa nggak ya kita nyari satu vektor yang dia kombinasi dari vektor-vektor lain, atau malah sulit? Oke, jika sulit, kan tadi udah tahu nih ya, jawabannya nggak bebas linear. Jadi kita bentuk aja ini, apa namanya, augmented-nya. Berarti 1, 1, 0, 1, 1, atau kembali ya, 1, 1, 0 ya. Ini ya. 0, 2,
02 0 3 0. Oh, atau malah kebalik, saya harusnya 1 1 0. Nah, ini K1 tambah 2 balik ya kayak ini. Oh, jadi kebalik sih. Itu yang pertama tadi 1 0 0 0 1 min 2 0 2 0 min 3 0 0 0. Ini sepertinya ini sudah nih ya kelihatannya. Sudah ini 1 1. Oh, mungkin B2 min B1 dulu. 1 0 0 0 min 2 0 0 0 2 min 3 0 2 0 0. Berarti ini 1 0 1 0 min 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 min 3 0. Berarti X3 R L3 min R 2 L3 min 3 L4 sama dengan 0. Berarti 2 L3 sama dengan 3 L4. Kalau L4-nya saya ambil T, berarti L3-nya sama dengan 3 per 2 T. Maka terus sama dengan 2 L2 tambah 2 L3 sama dengan 0. L2 sama dengan min 2 L3. L2 sama dengan min 3T ya. Kemudian R1 sama dengan 2L3 sama dengan 3T. Nah, berarti L1 apa? 3T min 3T 3 per 2T T ya. Ini solusi ya. Berarti kan tidak bebas linear ya, karena T-nya bisa variabel bebas. Nah, ini berarti kalau saya ambil T-nya 2, maka jadinya 6 min 6 3 2. Nah, berarti sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Oke. Ini masih untuk mencari yang VJ kan Mas? Iya, mau tahu VJ-nya yang mana. Nah, ya. Oke. Kalau demikian sudah oke. Kita move. Berarti kan ini ya. Berarti dari solusi itu berarti kan 0 sama dengan 6. Ini tak kasih nama ya. S1, S2, S3, S4. 6 S1 min 6 S2 tambah 3 S3 plus 2 S4 ya. Nah, ini berarti kan mana nih mungkin? Ini biar enggak. Ini 6 S2 sama dengan 6 S1 tambah 3 S3 tambah 2 S4. Nah, kalau Anda perhatikan, oh ya, ini dibagi 6 sekalian. S2 S1 tambah setengah S3 tambah setengah S4. Nah, kalau Anda perhatikan, S2 itu kombinasi linear dari sisanya ya. Nah, berarti itu adalah VJ yang harus kita tarik keluar. Jadi kita kurangi S dengan V. Jadi kita bentuk S aksen yaitu S min vektor S2. Kita coret ya. Dia yang nggak bebas linear. Jadi kita kurangi satu. Jadi kita punya S aksen isinya S1, S3, dan juga S4. Gitu.
Oke, bisa dipahami buat yang ini? Itu kenapa nggak bisa kayak S1 atau S3 atau S4, Mas? Alasannya kenapa S2 itu apa nih, Mas? Apa negatifnya atau gimana? Oh, enggak, saya biar enggak minus aja di Was Juli tadi. Enggak ada aturan pastinya mau siapapun. Boleh. Berarti VJ kan aslinya bisa S1, bisa S3. Iya, betul. Nah, Bisa. itu yang tadi, Mas. Ya, ini opsi pertama. Opsi 1. Anda nggak suka yang S2 mau hapus yang S1 juga boleh. Boleh. Gitu ya. Oke. Ya. Yang mungkin harus dihindari itu yang begini. Kalau ini kebetulan solusinya semuanya tak nol ya. Kalau misalkan dilalah gini. Nah, kalau kayak gini, ini seandainya 4S4 sama dengan 0S1 tambah 2S2 tambah 3S3 ini boleh. Tapi yang enggak boleh itu kalau ini S1 kan bukan kombinasi linear yang lain. S1 ini kan hilang. Nah, S1 nggak boleh dibuang berarti. Kalau kasusnya kayak gini. Yang depannya ini 0 itu nggak boleh dibuang. Justru itu yang harus dipertahankan. Nah, ini yang nggak boleh, Mas. Gitu ya. Kan ini habis semuanya. Ini nggak boleh. Di S1 tidak dibuang, tidak bisa dibuang. Nah. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, Mas. Nah, itu mungkin lebih menjawab ya setelah saya kasih sama. Oke. Selanjutnya ini hanya satu opsi loh ya, saya menghapus S2. Saya nggak mau S2 juga boleh loh. Saya ngapus S1, S4. Nah, sekarang kita cek ini ketiga yang terakhir ini bebas linear atau enggak. Membangunnya tetap membangun walaupun dikurangi. Sepanjang yang dikurangi itu kombinasi linear dari vektor-vektor. Tapi selanjutnya cek lagi nih augmentednya. Sekarang S2 sudah ada, berarti tinggal 1, 1, 0, min 2, 0, 2, 0, min 3, 0, 0, 0, 0. Ah, ini gimana nih? Berarti X E2 sama dengan 0. Terus, ini masih punya L1 sama dengan 3L3 dan R1 sama dengan 2L2. Nah, ini berarti kalau L1-nya T, sebentar, L2-nya sudah 0 ya. Jadi L1-nya 0 ya. L2-nya 0, L3-nya 0 ya teman-teman ya. Maaf. Ini ya. Karena L2 0, berarti R1-nya juga 0. Ini maaf, L2-nya sudah 0 nih. R1-nya equal to 0, equal to 0, ini 0 ya. Jadi apa nih kesimpulan teman-teman? S aksen sudah bebas ini ya. Berarti S aksen bebas linear. Nah, berarti karena bebas linear dan dia juga membangun, berarti S adalah basis span S. Oke. Lebih lanjut, dimensi span S berapa teman-teman? Jadi dimensinya adalah 3 ya. Cuma 3 ya. Cuma ada 3 vektor. Oke. Jadi prinsipnya begitu. Kalau dia membangun tapi nggak bebas linear, coba dicari siapa yang kombinasi linear vektor lain, keluarin. Habis dikeluarin, cek lagi bebas linear. Kalau sudah bebas linear, sudah itu basisnya. Kalau belum, misalkan ini belum ya tadi ya, keluarin lagi. Misalkan S3 yang kombinasi linear vektor lain, S3 cabut, terus keluarin. Nanti paling jelek kalau tinggal satu vektor ya sudah pasti bebas linear.
paling jelek itu sisa satu tahun. Tapi mudah ya, ngerti ya, dengan dikeluarin satu-satu itu ya akan ketemu basisnya. Pasti di pengulangan keberapa basisnya. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan atau tanggapan? Izin bertanya, Mas. Iya, gimana? Kalau misalkan ada 2 yang dikeluarin itu, kan Ya. nanti dicoret 2 gitu ya, Mas ya. Itu Mas bakalan masih membangun nggak ya? Membangun. Kan membangun. Selama gini, ini saya kembali ke slide tadi yang membangun. Tadi Adnan yang nanya ya. Tetap membangun. Nah, saya kembali ke sini. Ini kan tadi kita sudah punya S itu kombinasi linear dari vektor lain. Nah, kita tunjukkan S ini membangun. Nah, kita ambil V di V. Berarti V kan karena dia anggota V, berarti karena S itu membangun, berarti kan V sama dengan Y1S1 tambah terusnya sampai YL SL. Oke, sudah sampai sini? Iya. Nah, misalkan yang S itu adalah S1, si S1. Berarti kan ini boleh saya jabarkan lagi Y1 kurung S1, ya S1 sama dengan S. Berarti ini adalah R1 X1 tambah sisanya ya. Oh, sebentar. S kita hanya S1 sampai SL. Kalau begitu saya nggak bisa pakai itu. Saya S sama dengan sigma. Oh, gini. Mungkin saya agak kurang bagus nih. Ya, kalau ini misalkan ada S di S, katakan S itu adalah S1 sehingga S1 sama dengan sigma I2 sampai L RL RLSL gitu. S1 adalah ini ya. Nah, ini bukan X biar Anda nggak bingung. Dari mana nanti X itu? Si S1 adalah kombinasi yang lain. Berarti ini S2 LK SK tambah Y ya, boleh ya. Y 2 S2 tambah YL SL. Nah, ini kalau Anda jabarkan lagi, ini nggak ada tempat. Nah, tadi mumpung ada tempat yang lapang, tapi tak. Jabarin lagi. Ini kan Y1 R2 S2, berarti saya gabungan Y1 tambah R2 S2, Y1 tambah Y1 L2 tambah Y2 S2 tuh, tambah seterusnya sampai Y1 RK S YL YL SL gitu kan. Nah, V itu sama dengan kombinasi linear, berarti V anggota span S2 sampai SL. Nah, berarti kan sembarang V di Rn itu masih span S2 sampai SL. Jadi kalau saya S-nya saya kurangi S1, tetap membangun si S aksen. Gimana, Mas Anang? Sudah menangkapkah? Iya, Mas. Sudah, Mas. Berarti asal yang Anda keluarkan itu yang kombinasi linear vektor-vektor lain, ya tetap membangun. Kecuali Anda salah mengeluarkan. Yang Anda keluarkan yang kayak tadi yang koefisien depannya 0, nah itu salah, itu bisa gagal membangun. Nah. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Ada pertanyaan lanjutan mungkin?
Di 5 menit terakhir kita. Ya, asal tidak salah mengeluarkan pasti tetap membangun. Jadi ya, jadi mungkin terakhir dari saya. Tadi kan kita udah menguasai yang ini. Nah, sekarang kalau kita ini, kalau di sini berarti kalau ditanya dimensi LSA, berarti kita cari dulu LSA sama dengan span dari vektor rho A1 jadi kan span R1 span dari katakan S, di mana S Rho1, Rho2 dan Rho3 ya. Nah, ini berarti Anda ulangi langkah yang sama seperti contoh sebelumnya ya. Ini pembangunnya jelas pasti X. Tapi apakah S bebas linear? Nggak tahu. Kita cek dulu. Kalau berarti ngulangi langkah yang sama seperti ini. Kalau dia udah bebas linear, selesai, dia basis. Kalau belum, itu carikan satu vektor yang kombinasi yang lain. Keluarkan vektor itu. Setelah dikeluarin satu, cek lagi basis bebas linear nggak. Kalau bebas linear, ya itu basisnya. Ya, ini Anda coba ya nanti ya, sebagai latihan. Mas, maaf. Iya, gimana? Tadi untuk cara tahu kita ngeluarin vektornya gimana, Mas? Ngeluarin satu vektor itu. Cara tahu vektor mana yang harus dikeluarin. Oh, oke. Sebentar. Saya aja ya. Yang nggak nulis ulang saya iniin bentar. Saya info screenshotan tadi. Tunggu sebentar ya. Ya nggak nulis berkali-kali. Iya, Mas, maaf, Mas. Nah, nggak apa-apa. Makanya tadi saya screenshot ya, mau ganti slide itu supaya kalau ada pertanyaan di belakang kita cepat. Oke. Sudah kelihatan di Anda? Sudah, Mas. Saya mungkin tidak dari awal banget ya. Saya dari sini. Kan setelah ketemu solusinya, kan 6 min 6, 3, 2 ya. Berarti kan kombinasi linearnya 6S1 min 6S2 plus 3S3 plus 2S4 toh. Nah, di sini saya saya pindah luas ini ya. Jadi ini ya Mas ya. Udah. Habis itu saya bagi 6. Jadi yang ini loh. Iya, Mas. Jadi S2 anggota span. Ya, hasilnya S2 kan S2 itu S2 kombinasi linear vektor lain di S toms. Nah, karena dia kombinasi linear berarti dia boleh dikeluarkan si S2. Keluarkan yang seperti ini. Keluarkan yang kombinasi linear vektor lain. Makanya S2 saya potong. Saya keluarkan dari S. Nah, gimana? Sudah bisa menjawab? Oke, Mas. Ya, jangan salah mengeluarkan ya. Kalau salah mengeluarkan, bisa apa lagi dari. Oke. Ya, 2159. 1 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi?